Pelajaran juga bagi saya sendiri dan insya Allah bagi para penonton, bahwa sesakit apapun kita disakiti sama orang lain, kita tidak punya kewajiban untuk membalasnya. Karena kenapa? Keadilan dari Allah itu lebih adil ketimbang kita mencari keadilan di dunia ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, pada hari ini saya akan membawakan kisah yang dari seorang pemuda yang bernama Redi Irawan. Nah, jadi si Redi Irawan ini punya seorang ibu yang lumpuh dan buta. Itu kejadiannya pada tahun 2007. Bagaimana ceritanya? Jadi si Redi Irawan ini punya dua orang kakak dan dia itu berumur 12 tahun, masih duduk di kelas 6 SD. Nah, kakaknya ini ada yang masih sekolah dan ada yang udah kerja. Jadi satu abangnya dia nyebut abang dan satu perempuan dia nyebut kakak. Nah, pada tahun 2007 terjadilah sebuah musibah yang mungkin mereka nggak ingin harapkan dan itu benar-benar nyakitin keluarga mereka. Nah, ini musibah terjadi pada ibundanya dia. Jadi ibundanya itu pada tahun 2007 dia itu jatuh sakit, buta dan lumpuh. Nah, ibundanya buta dan lumpuh maka dilarikan ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit keluarlah vonis dari dokter. Jadi dokter menyatakan bahwa ibundanya ini kena penyakit kanker itu stadium 3. Setelah mendengar hal itu penjelasan dari dokter, maka keluarga rembuk untuk mengoperasi ibundanya dia. Setelah dioperasi, ternyata ibundanya itu timbul benjolan lagi, yaitu dari lengannya dia. Setelah itu, apa udah selesai? Tidak. Jadi benjolan lagi nih timbul, itu di pahanya dia terus menerus seperti itu dan sampai di betisnya dia juga ada. Itu sampai dia menjalani operasi sampai 4 kali operasi. Karena keterbatasan biaya, jadi keluarga punya inisiatif untuk merawat di rumah aja deh. Karena biaya operasi itu gak sedikit, itu gede banget. Mereka tuh udah gak mampu gitu. Nah, ada nih salah satu inisiatif dari ayahnya dia, bapaknya si Redi memutuskan untuk nggak kembali ke Batam. Jadi mereka itu kembali ke Medan, di rumah Medan. Jadi kan sebenarnya mereka ini bukan asli orang Batam. Mereka itu sebenarnya aslinya orang Medan, cuman lagi pindah ke Batam. Ada di balik cerita mereka kenapa pindah ke Batam. Lanjut cerita. Jadi pas mereka di Medan, itu tiba-tiba ibundanya itu dengan sebuah keajaiban dia itu sembuh, dia bisa melihat dan bisa jalan, jadi nggak lumpuh lagi. Bapaknya itu sampai ngirim foto sama si Redi, foto yang sangat-sangat cantik dan ibunya itu sedang tersenyum. Itu adalah foto pertama yang sangat-sangat indah yang dilihat oleh si Redi, karena ibundanya situ senyum, sehat dan walafiat gitu, nggak sakit-sakitan. Karena sebenarnya ibundanya ini udah sakit lama, dari 2007 sampai 2009 sakitnya. Nah, setelah itu ada nih satu kejadian yang benar-benar memaksa kedua orang tuanya itu pulang ke Batam. Jadi pada saat itu hari Jumat. Nah, si Redi lagi ujian nasional nih, pulang nih hari Jumat. Dia pulang, itu di depan rumahnya kan ada pohon mangga gede. Nah, dia melihat ada seseorang di bawah pohon itu, bapak-bapak. Nah, berpapasanlah mereka. Si bapak ini itu menyapa si Redi. Nak, bisa nggak saya minta mangga kamu 2? Gitu si bapaknya. Si Redi menjawab dengan ramah, Iya Pak, nggak apa-apa, ambil aja. Ketika si Redi hendak mau meninggalkan si bapak itu, tiba-tiba si bapak itu mengatakan, Kamu jangan masuk dulu, ada orang yang kamu nggak kenal di dalam. Di dalam rumah saya. Perasaan rumah saya dikunci karena kakaknya dua itu lagi di luar.
Jadi dia nggak peduli nih dengan kata bapak itu, dia tetap aja mau masuk ke rumah. Pas dia buka pintu, nggak terjadi apa-apa, dia nggak ngelihat siapa-siapa. Ketika itu dia langsung ke dapur mau makan, karena dia kan baru pulang sekolah nih, mau makan gitu. Nah, dari dapur dia nyetel TV, muter TV, ya kan, lagi duduk makan di depan TV. Tiba-tiba ada suara dari kamarnya ibundanya dia. Suara itu suara kaki yang lagi kayak digesek-gesek gitu loh. Nah, si Redi penasaran dengan suara itu. Itu sekitar jam 17.50. Ketika itu dia langsung ngecek nih, pengen ngecek ke kamarnya ibundanya dia. Dia buka nih. Alangkah terkejutnya dia melihat ada satu sosok yang sangat-sangat gede di lemari besar ibundanya dia. Itu gede banget. Dia itu bisa memperkirakan tingginya itu sampai 7 meter. Ya ini orang makhluk gitu. Bukan orang sih, makhluk maksudnya. Dan ciri-cirinya itu dia hitam dan berbulu. Duduk di dalam lemarinya ini, lemari ibundanya ini, dia lagi gesek-gesek kaki. Itu yang dia dengar. Seketika itu dia langsung lari keluar, masih sempet-sempetnya dia bisa ngunci pintunya dia. Nah, pas dia lari, papasanlah sama kakaknya dia di pohon mangga itu. Kakaknya tanya, ada apa? Kenapa kamu lari? Dia cerita apa yang dia lihat di dalam rumah. Dengar cerita adiknya itu, dia seketika minta tolong nih sama tetangganya dia untuk menemani mereka melihat apa yang di dalam terjadi, kondisi yang di dalam terjadi rumahnya gitu. Jadi mereka masuklah. Pas buka rumahnya itu, ternyata di situ udah berantakan semua. TV itu sampai pecah dan lemari semua berantakan di dalamnya, di dapur semuanya pokoknya berantakan semua, chaos di dalam itu. Nah, si tetangganya itu langsung keluar sama sama kakaknya nih. Yaudah, kalian nggak usah nginep di sini dulu, sini nggak aman. Jadi mereka memutuskan untuk nginep di rumah abangnya dia, dan kakaknya perempuan itu nginep di rumah temennya dia juga, temen kakaknya perempuan gitu. Melihat hal itu, kakaknya si Redi langsung menghubungi papanya dia, mengatakan bahwa di rumah itu lagi kacau pak, ada sesuatu dalam rumah. Nah, ngedenger hal itu, papanya langsung bawa pulang nih ibundanya. Mereka langsung semua pulang nih, ngecek apa yang terjadi di rumah itu. Ketika papanya datang ngecek keadaan rumah, ternyata rumah itu baik-baik aja, kondisi pada semula ditinggalkan gitu, rapi, semuanya baik-baik aja. Nah, jadi yang aneh itu hanyalah kamar si ibundanya dia, kamar orang tuanya dia. Itu di dalam kamar ada kain merah dan ada tumbuk-tumbuk daun ubi nih di dalam kamarnya itu. Nah, tiba-tiba datanglah seorang bapak ke rumahnya si Redi. Itu bapak yang minta mangga 2 tadi datang gitu. Jadi pergilah mereka ke bawah mangga itu, dipanggil gitu. Jadi si bapak ngomong sama si bapaknya Redi, minta maaf, nangis-nangis gitu si bapak ini. Maaf ya, itu sebenarnya ada kecil. Begini kalau syuting pagi. Soalnya saya lagi sakit guys, ini tangan saya lagi kuning-kuning, lagi sakit. Oke, lanjut. Jadi ceritanya si bapak ini mohon maaf dan ingin menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya si bapak yang minta 2 mangga ini itu ada rumor tentang dia. Jadi dia itu adalah seorang dukun. Kata para tetangga bahwa dia adalah seorang dukun. Tapi si Redi belum tahu nih pasti dia benar-benar dukun apa enggak. Maaf ya, lagi berisik. Oke, lanjut. Jadi si bapak ini menjelaskan bahwa yang Redi lihat itu adalah peliharaannya dia. Jadi sebenarnya dia itu mau lepas karena dia itu udah merasa tua gitu. Jadi ingin lepas. Nah, karena nggak mau kecewa sama si pemiliknya ini, dia itu nyari orang untuk makan
Dia ngejelasinnya kayak gitu. Makanya dia lari ke rumah si Redi ini. Mungkin di sini ada yang berpikir, oh itu mungkin yang ini kan, dukun yang ngejailin ibundanya si Redi kan. Bukan, saudara-saudara. Saya juga bacanya tuh pikirnya kayak gitu. Ternyata bukan dukun itu yang dimaksud. Ternyata ada nih yang 40 rumah dari rumahnya si Redi, yaitu orang yang suka sama ibundanya si Redi. Jadi sebelum menikah sama bapaknya itu, ada nih orang yang sangat suka sama ibundanya si Redi. Namun ibundanya si Redi lebih memilih papanya si Redi. Jadi setelah mereka menikah, itu memutuskan untuk pindah ke Batam. Jadi pas pindah ke Batam, ternyata orang ini itu ngikutin ibundanya mereka ke Batam. Itulah penyebab, sebenarnya itu salah satu alasan mereka pindah ke Batam, tapi diikutin sama si orang ini dan menjadi tetangganya si Redi. Itulah kenapa mereka yakin sama perkataan bahwa orang yang mengguna-guna si ibundanya si Redi ini adalah tetangganya dari 40 rumah dia gitu. Jadi bukan yang tetangga yang satu ini, dia itu memang dukun juga, tapi bukan dia gitu. Nah, bapaknya si Redi sama si bapak itu lagi asik ngobrol. Tiba-tiba ada suara jeder jatuh. Itu ternyata tandon air yang jatuh. Nah, yang jatuh ini tuh adalah si sosok warna hitam itu. Jadi si bapak ini langsung ke situ. Dia langsung baca mantra nih. Nah, dari situlah si Redi yakin bahwa bapak ini adalah seorang dukun. Dan jadi si tetangga yang ngomongin dia tentang dukun, ternyata itu benar. Dia sampai bisa ngendaliin makhluk itu. Jadi si bapak itu ngomong, kalau jangan ganggu tetangga saya, sudah kamu pergi saja, saya nggak butuh kamu lagi. Si bapak itu ngomong seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari rumah si dukun itu. Ngomong kayak gitu kan. Nah, mereka semua lari ke rumah si dukun nih, ngecek ada apa gitu. Ternyata itu adalah istrinya si dukun ini. Dia itu kayak orang lagi kesiksa gitu. Tolong gitu. Nah, bapaknya si Redi langsung narik si Redi, ya udah kita pulang aja. Kita jangan ikut campur dengan hal ini, biar aja dia yang nyelesain. Ngomong gitu si bapaknya si Redi. Satu ketika setelah mereka melakukan sholat maghrib berjamaah, tiba-tiba ibundanya ini manggil si Redi. Red, gitu. Sini nak. Si Redi langsung pergi ke kamar ibundanya. Ibundanya kan lagi di kamar. Nah, jadi ibundanya itu ngomong, nak, kamu ambil kantong warna merah, isi air dan garam 1 sendok. Ketika bapaknya datang ke kamar melihat mamanya si Redi, ternyata mamanya si Redi itu sedang kerasukan. Seketika itu, papanya langsung membentangkan sejadah, bacakan ayat-ayat pada ibundanya itu. Nah, seketika kondisi ibundanya itu makin drop dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, si Redi sudah mempunyai feeling yang sangat-sangat tidak enak pada ibundanya ini. Dan ternyata ibundanya itu menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sebelum meninggal, ibundanya si Redi itu berpesan, nak, kamu jadi anak yang baik ya. Jangan pernah dendam sama orang. Biarlah penyakit ibu ini menjadi penebus dosa ibu. Ini mungkin pelajaran juga bagi saya sendiri dan insya Allah bagi para penonton, bahwa sesakit apapun kita disakiti sama orang lain, kita tidak punya kewajiban untuk membalasnya. Karena kenapa? Pembalasan Allah itu, keadilan dari Allah itu lebih adil ketimbang kita mencari keadilan di dunia ini. Oke, sekian dulu cerita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.